Halo sahabat perikanan, selamat datang di channel Botakpedia dengan saya Mr. Botak. Di sini saya akan membahas dunia perikanan. Sahabat Botak, untuk sebagai salam perkenalan, sekarang saya Mr. Botak akan membahas tentang pembuatan kolam semi air deras. Pertama yang perlu diperhatikan adalah tempat pembuatan kolam yang harus terkena sinar matahari antara 10 sampai 12 jam. Maksimal 12 jam. Itu yang penting. Terus kedua, kedalaman kolam serta luas kolam. Yang pertama, kedalaman kolam maksimal kalau bisa 1 meter untuk air deras. 1 meter atau 1,5 meter tergantung keinginan dan lokasi kolam sahabat. Nah, untuk pembuatan kolam yang perlu diperhatikan adalah kedalaman serta bahan. Untuk air deras kita perlu bahannya dari beton supaya tahan lama dan tidak cepat tergerus oleh air. Sahabat Botak, dalam budidaya ikan nila ada 2 metode dalam pembudidayaan ikan nila atau dalam pembentukan kolam budidaya ikan nila. Pertama, budidaya dengan kolam air deras dan budidaya dengan kolam tambak. Tapi yang kita bahas sekarang adalah budidaya kolam air deras. Sahabat Botak, untuk kolam air deras yang paling penting diperhatikan adalah debit air dan posisi pemipaan. Di dalam kolam air deras, sahabat Botak harus memastikan air yang masuk ke dalam kolam dan air yang keluar di dalam kolam. Untuk air yang masuk, sahabat Botak harus memasang pipa di atas 30 sampai 40 cm di atas permukaan kolam, di atas permukaan air kolam. Karena kalau sejajar dengan pemipaan yang keluar, dikhawatirkan nanti ikan sahabat akan keluar dari kolam atau larilah entah kemana. Sahabat Botak harus memastikan bahwa pipa pembuangan dan pipa air yang masuk itu jaraknya antara 30 sampai 40 cm. Umpama air yang masuk di atas permukaan air, pipanya harus di atas 30 cm. Nah, untuk air yang keluar pastikan bahwa itu di bawah 30 cm supaya ya seperti tadi ikannya tidak kemana-mana. Nah, setelah posisi pemipaan dirasa tepat, rendam, biarkan air tergenang selama 1 minggu. Setelah itu kontrol air. Setelah itu sahabat Botak baru bisa tebar bibit dan pilih bibit yang berkualitas dan sesuai ukuran. Kalau bisa untuk kolam air deras, pilih yang ukuran 8-10 cm. Sahabat Botak, inilah contoh kolam beton dengan metode air deras. Ini luas kolam 30 meter kali 10 meter ya, dengan volume 300 meter. Jumlah tebar 15.000 dengan kedalaman kolam 1 meter 20 cm air. Kalau untuk permukaan kolam ya 1,5 meter ketinggiannya, tapi karena ada sisa sedikit jadi volume air 300 meter dengan ketinggian 1 meter 25 cm. Ini ikan dengan metode air deras baru berumur 100 hari. Tapi ikannya sudah besar-besar. Itulah kelebihan metode air deras, bisa tebar banyak dan usia sedikit karena air
lancar bila dibandingkan dengan metode tambak. Ya, setiap metode ada kelebihan, ada kekurangannya. Ini metode air deras. Sahabat botak, kalau ingin mencoba dengan metode air deras, usahakan volume air, debit air tercukupi. Untuk air deras ini sangat sederhana, yang perlu dipastikan cuman itu. Saya rasa sekian untuk pembahasan pembuatan kolam metode air deras. Untuk penebaran bibit, tonton di video selanjutnya. Penebaran bibit atau pemeliharaan, tonton di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel kami untuk mendapatkan video-video dan informasi selanjutnya dari kami. Salam sukses dari Mr. Botak. Sampai jumpa.